Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala manittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bisa sama-sama ya. Alhamdulillahnya kita kembali lagi bersama-sama bertafaqufidin lagi. Insya Allah rahmati kita semua. Kemarin kita udah ngebahas tentang Nabi Syuaib ya, sedikit tentang Nabi Syuaib. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemarin kita udah ngebahas tentang Nabi Syuaib. Siapa itu Nabi Syuaib? Nabi Syuaib itu adalah seorang rasul kepada umatnya, yaitu Madian. Nah, Madian ini keturunan Madian lagi, Madian bin Ibrahim al-Khalil. Jadi satu kota itu anak keturunannya dari Madian. Dan Madian ini adalah anaknya dari Madian lagi, dan Madian yang atasnya itu adalah anak dari Nabi Ibrahim. Jadi cucunya Nabi Ibrahim, Bani Madian, Madian Junior. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Syuaib itu diutus kepada kaumnya bukan cuma sekedar karena mengurangi takaran ya, bukan mengurangi timbangan. Kita tahu ya bahwa Nabi Syuaib ini, kaumnya ini, kaum Madian ini, yang paling terberatnya itu mengurangi timbangannya. Kalau memasang harga itu sangat tinggi, tapi memberinya sangat kecil, sangat sedikit, diberatkan timbangannya. Itu kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Tapi bukan itu doang kekejian yang mereka lakukan. Apa saja kekejian yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu menyembah Aika. Aika itu pohon besar di negeri mereka. Itu kekejian yang pertama, menyembah Aika, berpaling dari agama Allah. Lalu apa lagi? Mereka menakut-nakuti orang di berjalan-jalan. Maksud menakut-nakuti apa? Menakut-nakuti di sini malakin uang ya, yang di sini di Qasasul Anbiya dijelaskan malakin uang gitu. Kalau nggak ngasih apa-apa, hajar nih, kayak gitu. Simbolnya gitu ya. Itu menakut-nakuti orang. Yang ketiga, mereka juga begal, mereka juga merampok. Ini makanya diutus seorang rasul, diutus seorang nabi kepada mereka. Dan seperti biasa, ketika rasul diutus kepada suatu kaum, pasti akan ada namanya pertentangan dari kaumnya. Sampai di sini di Al-Quran sendiri halaman juz 12 halaman 10 paling bawah. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani rizqan hasanau wa razaqani rizqan hasanah wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhaakum anhu. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, apakah kalian melihat in kuntu ala bayyinatin min rabbi? Sama seperti yang dikatakan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga seperti itu. In kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indih. Itu Nabi Nuh. Kalau Nabi Syuaib, wa razaqani rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Kata Nabi Syuaib. Jadi jalannya seperti itu. Namanya rasul, namanya nabi, pasti dikasih ada ujiannya, penantang dari kaumnya sendiri. Dan siapapun yang mengikuti jalan mereka pasti ada hal yang sama.
udah biasa. Fa in kadzabuka faqad kuzibu rasulun min qablik, kata Allah ke Nabi Muhammad, kalau engkau didustakan wahai Muhammad, sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu juga seperti itu, sama, udah biarin aja. Nah, begitu kata Allah ke Nabi Muhammad. Sementara di sini Allah menjelaskan perkataan Nabi Syuaib kepada kaumnya, ngejelasin bahwa dia tuh emang nabi gitu. Nah, ya, azabnya kaum Nabi Syuaib itu benar-benar ya. Jadi emang ketika udah nggak bisa lagi cara keras, cara lembut udah nggak bisa lagi, maka azab yang dikasih sama Allah gitu. Nah, azab apa yang diberikan kepada kaum Nabi Syuaib? Di sini di kitab Qasas Al-Anbiya dikatakan bahwa azab yang pertama kali datang kepada kaum Nabi Syuaib itu kekeringan, angin yang kencang serta kekeringan sehingga mengeluarkan kobaran api gitu. Awan nggak ada, awan air tuh nggak ada, sehingga mereka kabur dari tempat mereka mencari daratan yang luas. Ketika nyampe di sana, mereka melihat adanya awan hitam, mereka berteduh di sana. Mereka kira bakal ada turunnya hujan, ternyata tidak. Di situ justru azab Allah datang untuk membinasakan mereka. Nah, gitu. Padahal kalau kita teliti ya, kaum Nabi Syuaib itu nggak jauh beda sama masanya dekat sama kaum Nabi Lut, juga itunya dekat, jarak itunya dekat, pemukimannya dekat gitu, antara kaum Nabi Syuaib dengan kaum Nabi Lut gitu. Yang dijelaskan di surat Al-A'raf itu mereka ditimpa gempa, meninggalnya juga ditimpa gempa. Tapi kalau misalkan kita itu cuma dengan gempa doang, kita nggak tahu ya. Maksud Anda tuh gini, mungkin Al-Quran tuh menjelaskan dengan cara yang simpel, padahal azabnya tuh lebih mengerikan daripada yang itu, karena otak kita nggak bisa untuk menangkap azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Syuaib. Karena di sini ada mufasir yang mengatakan bahwa mereka itu terpanggang oleh kobaran api dulu, baru mereka ditimpa oleh azab yang gempa tadi. Ya, cukup sekian di sini. Nanti kita lanjutkan kepada selanjutnya. Di situ benar-benar banyak tentangan dari kaum-kaumnya, terutama dari pemuka kaum-kaumnya gitu, sehingga ya nggak bisa ditolong lagi kekufuran mereka. Allah timpakan azab kepada kaum Nabi Syuaib. Ya, naktafi biasa. Syukran wasbiasa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.